Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bragas Genta Arya Susilo dengan NIM 15142121006 dari kelas 2A PGSD. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri dan sejarah lahirnya sosiologi. Oke, jadi yang pertama, pencerahan Eropa yang terjadi pada abad 15 hingga 18 menyebabkan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kemajuan pesat iptek inilah yang kemudian melahirkan revolusi industri abad 19. Pada gilirannya, revolusi industri abad 19 kian meneguhkan kolonialisme dan imperialisme guna mencari bahan mentah dari wilayah benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, terutama bahan-bahan tambang mineral seperti batu bara untuk membiayai atau menghidupi revolusi industri di Eropa. Nah, di masa-masa revolusi industri inilah disiplin sosiologi muncul atau lahir. Auguste Comte dengan pemikirannya mengenai fisika sosial atau sosiologi hadir untuk mengatasi beragam persoalan sosial yang disebabkan oleh revolusi industri seperti pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, slum area atau pemukiman kumuh, dan lain-lain. Jadi, pada awalnya Auguste Comte belum menggunakan istilah sosiologi, tetapi dia menggunakan istilah fisika sosial. Tetapi karena seorang fisikawan Perancis bernama Adolphe Quetelet telah menggunakan istilah fisika sosial, kemudian Auguste Comte beralih menggunakan istilah sosiologi untuk disiplin yang ditemukannya atau diciptakannya. Auguste Comte turut terpukau oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mencetuskan tahapan masyarakat positif dalam pemikirannya. Kita tahu bahwa Auguste Comte memiliki teori tentang hukum 3 tahap perkembangan masyarakat. Yang pertama adalah tipe masyarakat primitif atau tradisional. Yang kedua adalah metafisika, dan yang ketiga adalah masyarakat positif. Apa itu masyarakat positif? Masyarakat positif adalah masyarakat yang sepenuhnya ilmiah, tidak terkontaminasi oleh tahayul hal-hal mistis dan gaib, bahkan oleh doktrin agama. Jadi, bisa dikatakan masyarakat positif ini adalah masyarakat yang sepenuhnya rasional. Jika dibandingkan dengan tipe masyarakat tradisional atau primitif, masyarakat tradisional atau primitif memiliki pola pikir yang irasional. Kemudian berkembang ke masyarakat metafisika. Mulai terjadi peralihan atau sintesis pola pikir masyarakat yang sebagian adalah irasional, tetapi sebagian sudah mulai rasional. Sementara di tahap masyarakat positif ini, pemikiran masyarakat sudah sepenuhnya rasional. Misalnya, proses terjadinya hujan. Dalam masyarakat primitif, mereka akan sepenuhnya mengatakan bahwa hujan disebabkan oleh dewa, atau hujan ini diciptakan oleh dewa. Tetapi di era masyarakat metafisika, masyarakat masih mempercayai bahwa hujan ini berasal dari dewa atau berasal dari Tuhan. Tetapi hujan ini juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Sementara pada masyarakat positif, masyarakat sepenuhnya mencari penjelasan ilmiah. Dan tidak hanya itu saja, masyarakat positif juga berpedoman hidup lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada satu kisah menarik di era revolusi industri. Terdapat seorang buruh pabrik di Inggris bernama Ludit. Buruh pabrik bernama Ludit ini menjadi sangat terkenal. Kenapa? Karena ia sengaja merusak mesin-mesin pabrik agar ia dan teman-temannya tetap dipekerjakan, agar dia bisa tetap bekerja di pabrik. Nah,
Kemudian nama Luddite ini diabadikan untuk mengistilahkan mereka yang bersikap pesimis dan anti terhadap teknologi. Nah, sekarang istilah ini sering dilawankan dengan istilah teknofilia, yaitu Neo-Luddite versus teknofilia. Jika Neo-Luddite adalah kaum yang menolak perkembangan atau kemajuan teknologi, maka kaum teknofilia adalah mereka yang mendukung dan bersikap optimis terhadap kemajuan teknologi, bahwa kemajuan iptek akan membawa kebaikan bagi umat manusia. Jadi, kalau Anda bersikap pesimis terhadap teknologi, bahwa teknologi itu justru akan menyengsarakan manusia, Anda berada di kelompok Luddite atau Neo-Luddite. Sementara kalau Anda yakin bahwa teknologi akan membawa kebaikan bagi umat manusia, Anda berada di golongan teknofilia. Sejarah perkembangan sosiologi. Ilmu pengetahuan tentang masyarakat telah ada berabad-abad lamanya, sebelum istilah sosiologi dikemukakan. Jika sosiologi dipahami sebagai studi tentang masyarakat, maka sosiologi sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Filsuf besar pada masa Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles telah memikirkan tentang bagaimana cara mendesain masyarakat yang adil dan bahagia. Kemudian pada abad ke-14, ilmuwan dari Timur Tengah yang bernama Ibnu Khaldun menuliskan tentang solidaritas sosial Asyobiah dan peradaban manusia. Pada periode awal abad pencerahan di Eropa Barat, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau telah menulis tentang bagaimana mengorganisir masyarakat agar hidup harmonis dalam satu sistem pemerintahan melalui istilah yang dikenal dengan kontrak sosial. Sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang ilmiah dimulai pada abad ke-19 pasca meletusnya revolusi politik di Perancis dan terjadinya revolusi industri di negara-negara Eropa. Sebagai ilmu pengetahuan sosial yang nasional dan empiris, sosiologi berusia relatif lebih muda ketimbang ilmu sosial lainnya. Seorang tokoh intelektual Prancis bernama Auguste Comte mencetuskan istilah sosiologi yang saat itu memiliki konotasi fisika sosial dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada tahun 1838. Dalam teori hukum 3 tahap, Comte menegaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berada pada tahap positif. Positif yang ia maksud adalah nasional, empiris, dan bisa diteliti dengan metode-metode ilmiah sebagaimana natural science. Berada di tahap positif artinya meninggalkan unsur-unsur teologis dan metafisis. Metodologinya mengikuti hukum-hukum dalam ilmu alam sehingga dinamakan fisika sosial. Setelah itu, pada tahun 1876, seorang intelektual Inggris bernama Herbert Spencer menuliskan buku yang berjudul Principles of Sociology. Spencer adalah orang yang percaya pada teori evolusi Darwin. Ia menerapkan hukum evolusi biologi pada sosiologi. Spencer mengenalkan teori besarnya tentang evolusi sosial yang diterima secara luas beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1883, seorang intelektual dari Amerika Serikat yang bernama Lester Frank Ward menuliskan buku yang berjudul Dinamik Sosiologi. Buku tersebut dianggap sebagai buku pertama tentang desain tindakan sosial yang harus dilakukan masyarakat menuju kemajuan. Berikutnya pada tahun 1895, Emil Durkheim menerangkan secara detail metodologi ilmiah sosiologi dalam bukunya yang berjudul The Rules of Sociological Method. Sosiologi berkembang pesat di Eropa Barat pada abad 19. Perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh revolusi politik dan revolusi industri yang mengubah tatanan kehidupan sosial secara dramatis. Minat kaum intelektual untuk mengetahui perubahan sosial masyarakat saat itu menjadi poin penting dalam sejarah perkembangan
sosiologi. Salah satu tokoh berpengaruh dalam sosiologi adalah seorang intelektual Inggris bernama Karl Marx. Meskipun ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai sosiolog, namun karya-karyanya memiliki dampak ekonomi dan politik yang besar bagi laju perubahan sosial di Eropa. Teorinya tentang perjuangan kelas mempengaruhi perkembangan teori sosiologi bahkan sampai hari ini. Teori-teori Marx melahirkan aliran Marxisme dalam sosiologi. Pada abad ke-20, seorang intelektual Jerman bernama Max Weber mengkritik metode ilmiah sosiologi yang muncul pada abad ke-19. Weber berpendapat metode ilmu alam tidak relevan diterapkan pada ilmu sosial. Ilmu sosial menjadikan manusia sebagai subjeknya, sehingga terkandung unsur subjektivitas dalam ilmu sosial. Hal ini berbeda dengan ilmu alam yang mengedepankan unsur objektivitas. Menurut Weber, sosiologi seharusnya meneliti tindakan-tindakan sosial yang bersifat subjektif. Pada abad ke-20 juga berkembang pesat di Amerika Serikat. Pada saat itu, industrialisasi dan urbanisasi terjadi secara besar-besaran di perkotaan Amerika Serikat. Akibatnya, terjadi perubahan sosial dengan eskalasi yang besar. Masyarakat desa dan kota terlihat mencolok perbedaannya. Kondisi demikian mematikan intelektual Amerika untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul akibat perubahan sosial tersebut. Sehingga sosiologi menjadi salah satu studi ilmu sosial yang paling diminati pada saat itu. Sejarah perkembangan sosiologi di Amerika Serikat sampai tahun 1930-an didominasi oleh aliran Chicago School dengan tokoh utamanya Albion Woodbridge, yang sekaligus menjadi inisiator jurnal sosiologi paling prestisius di dunia sampai saat ini, yaitu American Journal of Sociology. Pada fase berikutnya, perkembangan Chicago School melahirkan tokoh besar yang bernama Pitirim Sorokin. Ia banyak berkontribusi memperluas aspek metodologi sosiologi. Sejumlah ahli sosiologi muncul di Amerika Serikat, misalnya seperti William Isaac Thomas, Robert Ezra Park, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, Jane Addams, Charlotte Perkins Gilman, Anna Julia Cooper, Marianne Weber, Patrick Potter Webb, dan William Edward Burgard Du Bois. Secara kontras, unsur objektivitas sosiologi justru berkembang di Amerika Serikat melalui karya tokoh besar bernama Talcott Parsons. Pada 1937, Parsons menerbitkan buku yang berjudul The Structure of Social Action. Secara signifikan, buku ini berpengaruh besar pada perkembangan teori sosiologi. Parsons banyak dipengaruhi oleh Durkheim dan Weber. Interpretasinya terhadap masyarakat Amerika Serikat mempengaruhi perkembangan teori sosiologi Amerika beberapa tahun kemudian. Parsons mengelaborasikan teknologi fungsionalisme struktural dalam menganalisis sistem sosial. Sosiologi yang berkembang di Amerika pada periode Parsonians adalah sosiologi makro. Perdebatan antara objektivitas, subjektivitas, agensi struktur dan mikro makro dalam sosiologi berlangsung sejak abad 20 sampai hari ini. Sejumlah aliran pemikiran ekstrim yang condong pada subjektivitas mengkritik keras sosiologi pada awal berdirinya. Sosiologi positivistik yang dicetus oleh Comte belakangan mulai ditinggalkan. Salah satu aliran pemikiran paling keras yang mengkritik sosiologi Comte adalah The Frankfurt School, yang terdiri dari intelektual kritis dari Jerman. The Frankfurt School menapaki periode popularitasnya pada pertengahan abad 20. Kritik paling pedas yang dilontarkan adalah sosiologi positivistik tidak berkontribusi apa-apa pada sejarah manusia, karena mengabaikan aspek transformatif dan emansipatoris yang seharusnya menjadi agenda sosiologi. Ilmu sosial tidak bisa netral, melainkan harus berpihak pada cita-cita transformasi sosial. Menjelang abad 21, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern mendapatkan serangan bertubi-tubi dari aliran-aliran sosiologi seperti postmodernisme, poststrukturalisme, postpositivisme, postkolonialisme, dan lain sebagainya. Memasuki abad ke-21, sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin yang semakin banyak. George memformulasikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda. Artinya cara pandang sosiologi tidak tunggal, sehingga sosiologi secara historis adalah ilmu pengetahuan yang luas cakupannya. Abad milenium menandai sosiologi sebagai ilmu yang sangat cair dan luas. Objek kajiannya tidak sebatas pada perubahan struktur sosial dalam konteks industrialisasi, urbanisasi,
pedesaan, dan perkotaan, melainkan juga sampai pada aspek dinamika masyarakat yang sifatnya kekinian. Misalnya seperti sosiologi pada masyarakat informasi. Sosiologi abad 21 adalah sosiologi kontemporer. Indikasi semakin meluasnya ruang lingkup sosiologi bisa dilihat dari berkembang biaknya subdisiplin yang menjadi cabang sosiologi. Beberapa di antaranya yang bisa disebutkan adalah sosiologi digital, sosiologi turisme, sosiologi kesehatan, sosiologi olahraga, sosiologi ekonomi, sosiologi sastra, sosiologi hukum, sosiologi gender, dan sosiologi kontemporer lainnya. Kecenderungan lain yang bisa diidentifikasi adalah semakin menjauhnya sosiologi dari tradisi positivisme. Sejarah perkembangan sosiologi di era kontemporer cenderung menolak relevansi hukum-hukum alam pada ilmu sosial. Saat ini fakultas-fakultas ilmu sosial di seluruh dunia mulai mengajarkan sosiologi terlepas dari bapak pendirinya. Tak heran, tokoh-tokoh seperti Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Slavoj Žižek lebih diminati ketimbang Auguste Comte dan Émile